Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkia Sofiatul Mahsuna, NIM 230700012. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peninggalan, di antaranya satu, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujuh Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan prasasti Karangbirahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Fungsi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Dan yang terakhir sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Oleh sebab itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda berkumpul dan berikrar yang berbunyi: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, di mana unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 36 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi dijadikan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses tersebut menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama,
Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak kenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi